Oke, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianto Tarigan. Nama saya Ambrosius Octavianus Armuliaman Gunanta Tarigan, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Handus Malam Tarigan dan Ibu Dr. Ana Mariulina Brubukit. Beberapa waktu yang lalu, keadaan yang sangat mendukakan hadir pada keluarga kami, yang dimana kedua orang tua kami dipanggil Tuhan karena terpapar virus COVID-19 yang saat ini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan profil kedua orang tua kami dulu. Bapak adalah Dr. Handus Malam Tarigan MSIAK. Beliau merupakan salah satu dosen di Politeknik Negeri Medan dan merupakan pendiri dari Yayasan Mandiri Bina Prestasi. Untuk ibu kami bernama Dr. Ana Mariulina Brubukit. Beliau merupakan ibu rumah tangga sekaligus juga wira swasta, di mana dia banyak membantu Bapak dalam mengurus yayasan yang sudah didirikan. Mereka berdua merupakan orang yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan cukup banyak dikenal di masyarakat luas, khususnya masyarakat Karo dan Kota Medan. Sedikit bercerita tentang terjangkitnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak merupakan ASN di Politeknik Negeri Medan, jadi ketika pemerintah mengeluarkan statement untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, beliau sudah tidak lagi keluar rumah, tidak mengajar seperti itu. Dan ibu juga tidak keluar semenjak statement untuk PSBB dijalankan. Mereka berdua adalah orang yang cukup menjaga diri, menjaga kesehatan. Samping itu mereka juga menjauhi keramaian karena memang beberapa bulan ini berita itu cukup gencar dan cukup membuat khawatir. Bapak dan Ibu, Bapak dan adik kami tercatat berapa kali keluar rumah hanya untuk hal-hal penting, misalnya ke pasar atau ke supermarket bila persediaan rumah sudah habis. Selain itu juga beliau pernah rapat dan juga ke gereja untuk pelayanan, untuk persiapan ibadah minggu, rekaman untuk YouTube seperti itu. Awal mula gejalanya ya, mungkin ibu mulai demam pada tanggal 13 April 2020. Jadi beliau sulit makan, menelan hingga sak nafas. Jadi selama beberapa hari itu demamnya naik turun, dan pada akhirnya hari Jumat tanggal 17 April 2020 kami akhirnya memutuskan untuk membawa ibu untuk berobat ke rumah sakit Medan. Pada saat itu kami hanya berpikir, oh ini adalah demam biasa atau gejala tifus gitu. Jadi pada saat itu yang berangkat ke rumah sakit adalah saya, Bapak, Ibu dan adik kami. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan ada pneumonia pada paru-paru nande kami saat pengambilan rapid test. Akhirnya beliau diputuskan untuk dilakukan isolasi sambil menunggu dilakukan swab test. Malam hari itu juga saya dan Bapak melakukan rapid test karena saya pada minggu itu juga mengalami gejala demam, dan Bapak pada hari itu juga merasakan kurang enak badan, dan akhirnya saya dan Bapak akhirnya diisolasi pada satu kamar yang sama. Keesokannya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saya dipisahkan dengan Bapak karena saya disampaikan oleh dokter saya hanya demam biasa dan tidak ditemukan gejala pada hasil rapid test saya. Pada saat hari itu juga Bapak dan Ibu dilakukan swab test gitu. Memang selama di rumah sakit Ibu
mengeluhkan dia kurang selera makan dan juga sering mengalami diare. Selanjutnya tanggal 20 April saya diizinkan dokter untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sehingga sebelum saya pulang, saya izin pamit dulu ke kamar Bapak dan Ande. Di sana beliau berpesan untuk tetap jaga kebersihan dan juga membersihkan rumah dan sebagainya. Bapak juga bilang, oke, hari Rabu nanti jangan lupa jemput karena kemungkinan hari Rabu saya sudah bisa pulang, kata Bapak seperti itu. Hari Rabu sore saya mau WA Bapak, gimana Pak, jadi jemput hari ini, saya bilang. Akan tetapi dari sore sampai malam tiba belum ada kabar. Dia belum terakhir mengungkapkan juga belum bisa pulang karena dokter belum melakukan visit. Dan ternyata pada hari Rabu tersebut hasil swab ibu kami sudah keluar dan akhirnya beliau dipindahkan ke rumah sakit. Akan tetapi setelah dipindahkan ke sana pada malam hari, beliau tidak mendapatkan pelayanan yang baik sehingga beliau cukup tertekan dan bisa dikatakan depresi seperti itu. Hal ini diungkapkan ibu kami karena beliau tidak mendapatkan obat, lalu juga infus yang diberikan sudah habis berjam-jam tapi belum diganti. Selain itu beliau juga tidak mendapatkan air minum seperti itu, sehingga beliau cukup mengalami dehidrasi. Di luar itu juga fasilitas kamar yang diberikan padanya tidak memadai, yang membuat beliau ini tambah tertekan seperti itu. Kamis 23 April 2020 hasil tes Bapak sudah keluar pada siang hari dan beliau akan dirujuk ke rumah sakit. Memang Bapak memiliki riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Hal ini menjadi pemicu semakin cepatnya virus ini bekerja. Saat Bapak sudah sampai di rumah sakit, ibu dengan berat hati mengatakan, jangan ke rumah sakit ini, katanya. Sudah pindahkan saja ke. Hal ini diungkapkan karena pengalaman yang dialaminya dan beliau juga menceritakan hal tersebut kepada rekan sejawatnya sesama dokter, dan temannya ini mengungkapkan untuk lebih bagus dibawa. Jadi sebelum Bapak pindah ke rumah sakit sempat tidak memberikan izin karena berkas rujukan sudah masuk ke rumah sakit tersebut dan beranggapan kami ini adalah rumah sakit rujukan tertinggi, katanya. Tidak pernah sejarahnya kami merujuk ke tempat lain, kata pihak rumah sakit. Makanya diskusi pada sore itu cukup alot dan panjang, sementara Bapak belum tertangani seperti itu. Pada akhirnya Bapak dipindahkan dari rumah sakit setelah 3 jam di sana. Akan tetapi persediaan oksigen di mobil ambulans cukup terbatas sehingga harus dilakukan pengisian oksigen terlebih dahulu ke rumah sakit. Lalu mereka bergerak menuju rumah sakit. Tetapi pukul 20:15 Bapak sudah dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 dan juga gagal pernapasan. Diperkirakan Bapak meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Setelah meninggal dunia, saya diizinkan untuk melihat Bapak dengan APD lengkap. Tapi hanya 30 detik. Saya melihat Bapak sudah dibungkus dengan kantong jenazah dari BNPB yang warnanya orange itu, dan segera akan dimasukkan ke dalam peti dan dibungkus plastik serta dikuburkan pada hari itu juga. Ya, kami itu memang tidak dapat melihat prosesi penguburannya dan hingga hari ini pun kami memang belum melihat lokasi pemakamannya tersebut. Seperti itu. Jadi pada hari Kamis tersebut, tanggal 23 April tersebut, ibu juga dipindahkan dari rumah sakit Medan menuju rumah sakit. Jadi yang membantu perpindahan itu adalah mama tua yang menemani mereka
seperti itu. Jadi ketika ibu sampai di rumah sakit, disitulah bapak akhirnya diberangkatkan ke pemakamannya dengan ambulans yang sama. Jadi ibu turun dulu di rumah sakit. Jadi kami sempat bertemu, masih sempat ngobrol dan cerita sedikit sebelum akhirnya peti jenazah dibawa ke pemakaman terakhir. Sore hari Senin 4 Mei 2020 pukul 16.35, dokter menyatakan ibu kami telah disambut dalam kemuliaan Tuhan dengan diagnosa COVID-19, diabetes, hipertensi, stroke, dan gagal pernapasan. Hal tersebut menjadi kedukaan kami yang kedua kali. Kami nggak bisa membayangkan pada saat itu apa yang akan kami hadapi, karena dua kali kami menghadapi hal yang serupa. Untuk ibu kami, kebetulan kami masih bisa melihatnya dengan pakaian lengkap, jadi saya hubungi abang saya untuk melihatnya, dan ya memang tidak berlangsung lama karena beliau langsung dikuburkan melalui mengikuti protokol COVID-19 dan langsung dimakamkan pada malam itu juga di pemakaman Simalingkar B. Ada beberapa berita mungkin di luar sana yang perlu kami luruskan kebenarannya. Yang pertama itu katanya sebelumnya keluarga pernah ke Malaysia ya Bang, apa betul? Nah, sangat perlu saya luruskan bahwa keluarga kami sekeluarga lagi itu tidak pernah ke Malaysia dalam masa pandemi ini. Kalaupun ada yang ke Malaysia itu bisa saja adalah ayah saya, tapi itu sebelum pandemi ini menjadi booming begitu. Jadi ya sangat tidak benar ya, itu kami tegaskan dan sampaikan kepada teman-teman kami di luar sana. Yang kemudian yang kedua, katanya yang pertama kali terinfeksi adalah anak-anak yang pulang dari Bandung ke Medan, terus menular ke bapak ibu. Ini juga adalah satu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena adik saya yang pulang dari Bandung ke Medan itu mengisolasi diri juga di rumah. Kemudian ayah dan ibu itu setelah sebulan adik di Medan lah mulai terpapar begitu. Jadi kalau kita hitung masa inkubasi virus ini 14 hari, jadi tidak bisa dikatakan bahwa adik kami adalah carrier begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang selalu berkomentar dengan tidak benar? Gimana ya namanya, saat ini kita lagi berduka tertimpa kabar miring ataupun hoax begitu. Jujur ini sangat menyakitkan kami, tetapi karena kami juga merasa bahwa hoax ini adalah bunga-bunga kehidupan, maka kami ya merasa tidak perlu agresif lah membantah hoax itu, tetapi kami klarifikasi dengan tenang dan dengan hati yang sejuk begitu. Apalagi di luar sana banyak yang bilang bahwa di antara kami ada yang kritis. Aneh ya, karena kami tiap malam melakukan ibadah, tidak ada yang kritis begitu sesuai dengan pemberitaan. Jadi perlulah kami luruskan begitu. Jadi khususnya dalam menghadapi new normal ya, kami berpesan untuk ikutlah anjuran pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini sudah mengkaji dengan berbagai ahli dan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, di tingkat kementerian juga mereka berkoordinasi. Jadi kalau kita sendiri merasa pemerintah itu pandai-pandaian ataupun bisa dibilang tidak bisa membuat kebijakan yang lebih baik, itu rasanya kita perlu berkaca lah apa yang sudah kita berikan kepada negara ini. Jadi pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya. Memang di sana sini masih banyak kekurangan ya, apalagi pelayanan
fasilitas kesehatan di Medan atau di Sumatera Utara itu sangat jauh lah dari harapan kita gitu. Jadi memang mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berlalu tanpa memakan korban yang lebih banyak lagi. Doa kami buat semua saudara-saudara kami dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap lindungi keluarga kita. Bagi yang bisa di rumah, bagi yang tidak bisa karena harus bekerja, terapkanlah pola hidup new normal yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, menjaga kita, dan memberikan kedamaian di hati kita, karena hati yang gembira dan damai adalah obat yang paling manjur. Mungkin itu dari saya. Adik-adik saya saat ini terpisah dengan saya, jadi video ini saya buat sendiri untuk disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Jadi tetap semangat, Tuhan memberkati.